cepat pembangunan, akad kredit apa semua kita lagi kejar. Nah, saya cuma perlu teman-teman untuk kerjasamanya. Di saat kita perlu kekurangan berkas apa, ya siapin. Jadi selalu kontekan lah di situ intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Nah, saat ini saya sedang bersama tim dari tim teknik ya. Ini kepala tim teknik. Nah, kemarin kan kita bahas tentang pemberkasan ya, tentang pemberkasan. Tapi saat ini saya juga ingin ibaratnya memberikan info tentang pemberkasan yang update saat ini, tapi nanti ada di terakhir channel saya. Nah, setelah ini jadi kita bahas tentang yang di lapangan dulu. Setelah di lapangan nanti saya sempatkan untuk ke kantor admin, dan untuk hari ini sudah ada beberapa yang sudah SP3K ataupun sudah di ACC. Nah, mungkin nama teman-teman itu ada di situ ya, makanya pantang terus channel gue sampai selesai. Sekarang gue akan bahas tentang pembangunan dulu, di akhir cerita nanti baru kita ke kantor admin. Sekarang saya bersama Pak Burhan. Pak Burhan, ya, sibuk terus handphonenya. Kayaknya siap. Marketing juga sih tuh. Kalau marketing saya aja biarin. Okay. Ya, jadi teman-teman yang ingin segera memiliki rumah subsidi di Pesona Koripan, segera hubungi gue di nomor di bawah ini ya. Dan untuk yang baru bergabung, silakan simak dulu channel gue. Kira-kira bermanfaat, itu tolong di like ataupun di subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang kita Pak Burhan. Pak Burhan. Nah, ini udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Ya, terakhir kita lagi blok B kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lokasi kita ini adanya di blok D. Nah, kita kan akan kayaknya ada bocoran untuk akad kredit itu di bulan April 2021. Nah, di bulan ini kita sudah mau akad kredit. Nah, kita akan tanya kesiapan apa aja dari tim teknik untuk mempersiapkan akad kredit, karena ini dari segi bangunannya ya, berarti bangunan paling nggak harus jadi 100%. Nah, kira-kira persiapan seperti apa? Yo, Pak Burhan. Oke, untuk persiapan akad kredit dari tim teknik ya, kita lebih fokuskan di blok A, B, dan C dulu ya. Nah, sampai dengan saat ini unit yang sudah siap, artinya dalam sisi sampai dengan atap ya, di angka 590-an. 590-an. Ya. Blok A, blok B, blok dan C ya. Nah, itu sudah sampai dengan atap. Nah, sampai dengan hari ini tetap kita kejar untuk pemasangan keramik, terus plafon, pengecatan untuk blok A, B, C ya. Artinya semua itu tergantung daripada cuaca juga ya. Ya, betul. Artinya kita punya rencana, tapi memang cuaca harus kita sesuaikan ya. Nggak bisa menyalahkan cuaca ya. Cuma kita lebih sabar aja. Ya. Yang penting tetap ada progres di sini. Kalau cuaca susah ya. Jadi tetap berusaha untuk segera ya. Untuk untuk di blok D tetap kita kejar. Sampai dengan saat ini blok D sudah mulai pemasangan batako untuk ya? Ini ya, kolom beton, kolom praktis sama slope sama pemasangan batako. Nah, untuk blok D8, 9, 10, 11 itu sudah galian fondasi ya. Galian fondasi artinya di sini pekerjaan saling terkait. Artinya pemasangan pengiriman batu kali menunggu daripada pekerjaan unit ya. Nah, unit nih hari ini kita kejar terus ya. Kita kejar terus untuk blok D8, 9, 10, 11. Setelah pemasangan unit selesai, batu kali bisa dikirim. Oh gitu. Kalau batu kali duluan ribet nanti ya. Ribet ya, mendingan unit dulu ya. Betul. Nah, itu kita kejar sambil galian fondasi berjalan. Artinya simultan, semuanya berjalan. Tentunya dikaitkan juga dengan pekerjaan pemasangan tiang. Nah, ini pemasangan tiang ini juga kita kejar juga, kaitannya dengan pemasangan unit selesai. Jadi semuanya
berjalan sesuai rencana. Mudah-mudahan di April kekejar. Tapi kita fokuskan di blok A, B, C dulu yang kita prioritaskan banget. Sambil yang di blok D tetap kita kejar. Siap, mantap. Ini yang saya lihat berbeda dari TK3 itu untuk PLN ya. Dulu kita bangunan sudah jadi, tapi untuk yang listrik belum ada ya. Oh ya. Nah itu pas mau akad kredit baru terpasang. Tapi kalau ini masih baru selesai cut and fill, udah pemasangan unit, tapi saya lihat sudah berdiri ini ya. Yang listrik ini untuk yang tegangan rendah ya, TR ya. Oh berarti TM sebelah sana. TM udah masuk sampai blok A ya. Sudah. Dan udah pemasangan meteran juga. Sudah. KWH sudah. Nah, karena gini, salah satu yang kita fokuskan pemasangan KWH itu kita percepat. Nah, untuk mempercepat KWH dari sisi lapangan juga harus ngimbangin ya. Artinya tiang tidak akan bisa dipasang kalau unit belum pasang. Jadi semuanya jadi kejar mengejar ya, terkait dan kejar mengejar. Tukang batako nunggu tukang slup. Iya. Ya kan, kalau slupnya belum kebentuk, tukang batako juga nggak bisa kerja kan gitu. Iya betul. Tukang bajaringan juga nunggu dari tim batako. Sudah sampai kuda-kuda baru masang atau bajaringan. Jadi ini kejar-kejaran. Ini kalau kelewat ini susah nih, ini menunggu. Jadi itu, nah gimana caranya kita biar cepat? Nah itu mereka sudah punya pola sendiri seperti apa. Makanya kita di sini kalau emang cuaca normal dalam 1000 unit biasanya yang setelah saya lihat yang lalu-lalu itu sekitar 4 bulanan. Nah kalau sekarang kayaknya lebih karena emang cuacanya kita setiap udah siang hujan ya. Tolong dimaklum, kita sih pengen cepet ya Pak Burhan ya. Kita pengen cepet pembangunan, akad kredit apa semua kita lagi kejar. Nah saya cuma perlu teman-teman untuk kerjasamanya di saat kita perlu kekurangan berkas apa ya siapin. Jadi selalu kontekan lah di situ intinya. Nah ini sekedar info aja. Kalau untuk blok D3, D4, D5, D6, D7 saya kejar sampai dengan sebelum puasa ya. Sebelum puasa udah jadi. Itu udah Sofi. Minimal udah Sofinya. Ya karena blok A, B dikit lagi selesai, nanti tukang-tukang di sana kesini semua. Nah, jadi digerebek secara serentak. Karena kita juga terpecah di PK1 juga ada pembangunan juga ya. Jadi terpecah. Nah pokoknya sebelum puasa paling nggak sudah berdiri Sofi. Keren. Nah, paling nggak blok A, blok B dan blok C mah udah akan kredit ya. Mungkin teman-teman habis lebaran, ibaratnya lebaran nih boleh. Kan lebaran karena nggak boleh pulang kampung dulu katanya. Nah mungkin di saat lebaran nanti teman-teman sudah bisa serah terima kunci, jadi bisa lebarannya di Pesona Paguyuban 4, bener nggak? Nah kita tim dari pemberkasan sedang kejar, kita ke Bank BTN, kita pantau terus berkas teman-teman yang ada di Bank BTN. Nanti di saat emang sudah di ACC ataupun di reject ya, tapi kita nggak berharap reject, tapi kita pengen semuanya di ACC, aminin dulu ya nggak? Nah biar semuanya kita sama-sama berdoa. Setelah di ACC, nah tim dari teknik itu mengejar tentang bangunannya. Nah jadi setelah akad kredit biasanya 1 minggu setelah akad kredit udah serah terima kunci, udah beres ya. Tuh itu. Jadi di sini juga yang 3 hal yang perlu kita pegang ya, terutama masalah biaya, waktu dan kualitas. Biaya benar-benar kita tekan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian masalah waktu ini kita perketat terus. Jadi dari sisi waktu pekerjaan dilakukan dari pagi sampai malam lembur terus. Kita lembur terus gitu untuk mengejar target. Nah dari sisi kualitas kaitannya dengan material. Nah material di sini sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaan, SOP kita adalah kontraktor mengajukan approval material dulu ke kita. Kita cek, kita tanda tangan, baru mereka action begitu. Dan berarti itu yang berjalan standar ya. Lalu apa ibaratnya? Kurang dari standar pulangin. Gitu. Jadi menurut standar masuk. Betul. Jadi kualitinya lebih terkontrol kita tingkatkan lah. Begitu. Nah untuk untuk blok A, blok B itu untuk kan namanya akad kredit itu kan sudah dipel, sudah dibersihin ya. Terus puing-puing depan rumah juga udah dibersihin sedikit-sedikit ya. Jadi emang udah rapi. Nah itu sudah dilakukan belum sama tim
teknik saat ini untuk menjelang akad kredit ini? Untuk persiapan itu ini sudah kita lakukan dan dalam proses beberapa unit yang sudah kita lakukan. Terutama ada blok B ya, terutama blok B6, B7, B9, B10. Ini carport sedang kita kerjakan ya, untuk pembersihannya juga. Artinya nanti konsumen terima sudah enak lah, intinya seperti itu. Betul. Nanti kita akan jalan-jalan, mungkin kalau mau ngelihat keseluruhan mungkin nanti saya lewat drone ya, nanti kita lihat perkembangan untuk saat ini. Terus kira-kira apa lagi ya? Saya tambahkan sedikit. Di PK4 ini selalu ada namanya rapat mingguan. Ya. Buat apaan tuh rapat mingguan antara kontraktor dengan tim teknik. Jadi kenapa sih ada rapat mingguan? Nah, jadi rapat mingguan itu untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan di lapangan dari sisi material kah, telat atau tidak, terus dari sisi tenaga kerja kurang atau enggak ya. Nah, terus kemudian dari sisi peralatan apa nih yang kurang-kurang nanti. Jadi antara pengawas dengan kontraktor kita ini sinkron lah, artinya satu tim lah, satu jadi visi ya. Betul, artinya jelek di pembangunan ini berarti jelek semuanya. Betul. Bagus di pembangunan ini bagus semuanya. Jadi antara kontraktor dengan divisi teknik itu merupakan satu mitra kerja ya. Tapi setelah dilakukan rapat mingguan itu rutin ya setiap minggu, dampaknya ke pekerjaan itu seperti apa? Nah, ini dampaknya alhamdulillah. Jadi kita tuh setiap hari pengawas kita keliling. Unit per unit, blok per blok, kita catat apa sih yang kurang. Seperti misalkan ketemu kusen yang renggang, atau pada saat hujan kita keliling mana yang bocor. Nah, itu kita catat. Nah, di rapat mingguan itu kita bahas. Tapi dikerjakan. Alhamdulillah. Setelah itu langsung diberesin. Karena kita pengecekan barang langsung dikasih tukang. Jadi tukang itu action kita lihat. Nah, karena gini. Jadi hasilnya mendingan di awal menurut saya ya Pak Burhan. Mendingan di awal kita cek rapi semuanya. Jadi kita memperkecil potensi komplain. Nah, biasanya kan selama ini setelah akad kredit teman-teman itu akan ada masa komplain selama 3 bulan dengan bangunannya. Di saat emang ada yang bocor, di saat emang ada yang retaknya besar itu kan, mungkin ada yang ibaratnya ada gangguan lah di bangunan ibaratnya selama 3 bulan ke depan, dan itu nanti dikasih waktu untuk komplain ya. Tapi untuk memperkecil tingkat komplain itu, nah sekarang tim teknik ini sedang mempersiapkan gimana caranya biar teman-teman setelah tinggal di rumah, ibaratnya sudah terima kunci, di saat hujan itu sudah tidak bocor lagi. Tapi ya itu semaksimal mungkin kita kerjakan. Tapi memang kalau emang ada yang bocor, kita masih ada jarak untuk komplainnya ya. Yang mudah-mudahan itu memperkecil tingkat komplain. Tapi setelah akad kredit tetap ada masa komplain kan, ada masa komplain, tapi paling nggak memperkecil lah, nah gitu. Jadi memang target kita di PK4 itu pengennya 0 komplain. 0 komplain. Amin, mudah-mudahan. Cuma yang namanya apa ya, pelaksanaan di lapangan pasti ada yang nggak sempurna. Gitu. Tetap pasti ada lah kekurangan gitu. Tapi kita tetap kita open kejar, ya, gitu. Kita open juga buat ini. Nah, ini sedikit ngebahas nih karena setelah beberapa hari ini kan kita bahas PK3 nih. Teman-teman mungkin selama konten-konten saya sebelumnya tidak pernah membahas tentang Pesona Keuripan 3 yang kemarin-kemarin ini sempat karena emang curah hujannya tinggi dan itu enggak cuma 5 menit 10 menit hujannya ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, kemarin di drainase untuk Pesona Keuripan 3 memang sih nggak ada yang naik ataupun masuk ke dalam rumah nih Pak Burhan ya, cuma di jalanan. Tapi di jalanan itu kan menggenang itu mengganggu. Nah, di sini sedikit pencerahan nih buat teman-teman di Pesona Keuripan 3 apa yang akan dilakukan untuk Pesona Keuripan 3, karena jangan cuma fokus di Pesona Keuripan 4 aja. Ini Pesona Keuripan 3 ini ada gangguan sedikit, ibaratnya ada yang perlu dibenerin lagi nih. Nah, kira-kira gimana Pak Burhan? Jadi begini, untuk solusi yang kemarin kita ambil untuk mengatasi genangan di jalan ya, jalan. Karena memang banjir itu kan sebenarnya
bukan dibilang banjir ya. Ya, artinya banjir kan ada tingkatannya ya. Artinya, udah masuk ke rumah segenteng seatap ya kan. Betul. Apakah baru cuma di jalanan? Jadi dibilang banjir itu ya melihat, kalau cuma ngelihat genangan itu ya bukan banjir yang besar, karena banjir itu ada beberapa kategori. Nah, untuk Pesona Kauripan 3 sih saya lihat kemarin pas lagi hujan juga untuk masuk ke dalam rumahnya ya sedikit nggak ada lah, mungkin ya nggak ada. Apa mungkin saya nggak keliling, nggak tahu. Nanti komen aja nggak apa-apa. Terus tapi nggak ada yang masuk rumah, ibarat sebagian besar nggak masuk rumah, jadi emang ada tingkat-tingkatan banjir. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan di Pesona Kauripan 3 ya, memang waktu itu sih awalnya saya masuk kan udah terakhir ya di situ ya. Jadi unit yang dipasang di sana itu ukurannya 60 dengan perhitungan satu titik yang masuk nih sumber air. Ternyata dalam perjalanan itu ada sumber air yang masuk dari desa sebelah di luar jadi luar artinya ya. Yang tadinya kita sudah hitung volume air sekian, ternyata ada masuk air dari kampung sebelah yang tidak kita perhitungkan. Betul. Nah, solusinya semalam alat berat sudah berangkat ke sana. PK3 ya. Untuk pemasangan unit di sisinya satu lagi, sehingga volume air yang datang akan tertampung oleh volume ukuran unit yang lebih besar ya. Ya mudah-mudahan. Tapi udah dilakukan sekarang. Berarti alat berat untuk hari ini sudah ke PK3. Semalam sudah jalan. Kemarin kita juga langsung harusnya bisa ke sana, tapi di PK3 ini emang perlu kita alat berat yang banyak. Nah, makanya alhamdulillah di blok D ini kan udah tinggal 2 atau 3 beko juga cukup ya. Makanya kita alihkan ke PK3 untuk memperbaiki drainase yang ada di sana. Ya mungkin ini bisa mencerahkan buat teman-teman yang di Pesona Kauripan 3. Pokoknya kita Pesona Kauripan Group itu bukan developer yang kaleng-kaleng, yang meninggalkan teman-teman dengan keadaan seperti itu. Kita tidak akan meninggalkan. Jadi kita nggak arah ke situ. Tetap saat emang ada kendala, ya misalkan di PK1, PK2, PK3, PK4, ya kita pasti action ya. Kita pasti action. Cuma bersabar, kadang-kadang waktunya kita lagi sibuk di mana, tapi tetap akan itu dipertimbangkan ataupun diselesaikan ya, Burhan. Nah itu jadi bisa. Buat teman-teman ya nggak perlu khawatir, boleh masukan nggak apa-apa, cuma kita nggak diem, intinya itu tetap kita memperjuangkan teman-teman ya. Memang PK4 itu pada saat mau mulai pelaksanaan kita adakan kick off meeting ya. Artinya semua kita kumpulkan antara kontraktor, divisi teknik dan dari tim direksi, kita kumpulkan di situ, kita bahas apa sih metode kontraktor nih untuk penyelesaian PK4. Nah, dalam pembahasan itu sudah ada item-itemnya. Oh, ternyata blok A2 sampai A9 mulai pelaksanaan tanggal sekian. Jadi di situ sudah satu pemahaman ya. Jadi apa sih yang mau dikejar, sehingga dari tim teknik juga akan membantu dari sisi peralatannya, terutama untuk pekerjaan infrastrukturnya. Betul. Gitu. Pokoknya ya mudah-mudahan obrolan kita yang kita obrolin sekarang ini bisa menjawab, bisa memberi info buat teman-teman yang mungkin belum baru tonton channel saya ataupun yang sudah sering tonton channel saya. Jadi di channel saya ini saya buka terang-terangan, jadi kita nggak tutupin gimana kondisi pembangunannya, gimana kondisi pemberkasannya. Nah di situ kita di channel saya ini akan saya ibaratnya kita nggak ngapain diumpet-umpetin ya, kita terbuka aja ya kan, kita terbuka, transparan. Nah misalkan ada kritik ataupun ada saran ataupun ada ibaratnya yang memberikan Pesona Kauripan itu ketenangan, ibaratnya tentang positifnya ataupun negatif nggak apa-apa ya, tapi kita akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik ya Pak Burhan ya. Mungkin akan setelah ini akan ada lokasi-lokasi lain ya, yang ya kita lagi cari lokasi-lokasi yang bagus juga nih. Nah mungkin sampai apa sih, gue lupa kalau gue mau pindah. Sampai di sini dulu, maksud gue susah banget gue ngomong ya, bukan main dah. Jadi sampai di sini dulu video gua di sini ya, tapi jangan kemana-mana dulu. Gua nanti langsung ke tim pemberkasan. Gua tanya teman-teman nanti berkas teman-teman yang sudah di SP3K itu untuk update per hari ini sudah berapa ya. Nanti kita langsung ke bagian administrasi
Pesona Kauripan 4. Pokoknya pantang terus, jangan lupa di subscribe dulu, ataupun boleh mungkin dari tentang pembangunan mau chatting gue ataupun nanya-nanya tentang pembangunannya, boleh di nomor telepon gue di sini ya. Jangan lupa di WA juga nggak apa-apa, nanti gue balas. Misalkan kadang gue suka slow respon, berarti gue lagi ngevlog nih kayak begini, jadi gue matiin sinyalnya ya, nanti pasti itu pasti akan gue balas. Yang kita langsung ke tim pemberkasan Pesona Kauripan 4. Nah gitu dong jempolnya, dua-duanya jempol ya. Nah gitu, oke. Yuk kita ke pemberkasan. Oke teman-teman, saat ini gue sudah berada di kantor administrasi Pesona Kauripan 4. Nah tadi yang gue bilang kita akan melihat, mana kita ada konsumen. Oke. Jadi gue akan ajak teman-teman untuk melihat, untuk hari ini kan sudah ada yang SP3K yang tadi yang udah gue bahas ya. Jadi untuk update per hari ini sudah ada berapa SP3K. Nah nanti kita akan lihat ke dalam. Pokoknya pantang terus channel gue. Assalamualaikum. Ini gelap bener ini. Tuh terang-terang. Kamera gue berarti. Backlight. Bot. Iya bang. Lagi kerjaan apa Bot? Biasa nyiapin Masih. berkas. Masih ada juga yang belum lengkap berkas. Enggak, ini ada yang barcode baru sih bang. Ada yang baru ngumpulin. Oh baru ngumpulin. Ada yang update juga sampai Februari. Oh gitu update Buat juga. berangkat. Untuk saat ini udah berapa berkas yang masuk BTN Bot? Kemarin berapa sih? Sekitar 400-an. 83. 483. Iya benar. Wes mantep. Tapi yang sudah keluar SP3K tahu berapa sih? Kemarin berapa sih? 83 ya? 17 deh. Yang update terakhir semalam ya? Iya 117 sekitar. Kira-kira untuk akad kredit perkiraan kapan bro? Wah kalau untuk akad kredit sih kita kan pengennya secepatnya bang ya. Tapi kan kita lihat dari BTN juga. Mungkin sekitar minggu-minggu ini. Enggak. Minggu kedua ketiga. Oke. Si Ijek mana Ijek? Ijek di depan. Ijek di dalam sini ya. Nanti gua akan ke Ijek. Nah ini bila panjang umur. Lagi ngapain bro? Biasa. Nanti gua ke situ. Ya udah. Nanti kita tanya ke Ijek nih untuk masalah berkas teman-teman. Bro lagi ngerjain apa? Bot makasih Bot. Iya siap bang. Oh lagi lengkapin berkas bang, arsip. Oh sama. Itu nggak boleh ibarat terselip ya. Emang harus sudah bener-bener mateng ya. Berarti harus teliti ya bro. Lanjut. Nah ini tukang kebon. Kemarin security. Kemarin lagi nyapu. Nih sekarang lagi mainin komputer anjir. Udah ada peningkatan. Hah? Naik pangkat. Alhamdulillah. Naik pangkat tuh setahun sekali. Lu Sebulan sekali. seminggu sekali. Lu lagi nonton apa? Lagi nonton YouTube Deddy Bedol. Wih, serius loh. Mana? Oh, belum episode subrek. Ini Email lain ya. kita sugrek ya. Iya, subrek lah. Nah, gitu. Nah, untuk teman-teman yang butuh informasi tentang persyaratan dan untuk progres Pesona Kauripan, coba depannya seperti apa, Bro? Channel gua. Oh ini. Yoi. Ya? Nah, kayak gitu. Nah, ini istri gua tuh. Ya kan? Cantik kan? Nah, di sini ada progres. Pokoknya semua videonya berisi progres dan persyaratan. Ya. Bro, Terupdate. apa nih yang perlu diinformasiin buat teman-teman di luar sana yang udah masuk berkas ataupun apa? Ya paling buat yang sudah booking, yang belum melengkapi berkas secepatnya melengkapi berkas. Karena kita di bulan ini akan ada akad kredit. Gitu. Akad kredit ya, belum bulan ini ya bro ya. Jadi cepet-cepetin aja melengkapi berkas. Oh, jadi gue tahu nih kenapa lu bisa ditarik di sini karena mau akad kredit. Iya. Biasanya lu parkir. Butuh bantuan. keren. Dia thank you Dit ya. Gue mau ke Ijek di dalam. Nah, ini dia. Ini suasana kantor marketing Pesona. Suasananya jadi ada beberapa hari ini. Karena kebetulan hari Jumat jadi ramai bener nih untuk teman-teman yang ingin konsultasi. Ijek, ganggu sedikit waktu lu Jack. Jack, ini kan dari tim pemberkasan nih, Tadi gue udah ke tim lapangan nih.
mereka sedang mempersiapkan akad kredit juga ya, karena dari bangunan kan memang harus diperhatikan juga nih Jack. Nah, yang perlu diperhatikan untuk konsumen yang berkasnya masih di BTN ataupun teman-teman yang sudah di ACC, nah yang perlu persiapkan apa aja Jack? Yang perlu dipersiapkan untuk yang sekarang terdekat itu pewawancara. Wawancara. Ya, pewawancara nanti kita udah sebar dari tim admin itu udah sebar ke marketingnya masing-masing. Nanti dari marketingnya distribusiin ke konsumennya masing-masing untuk di print. Nah, ada contohnya seperti ini. Seperti apa pewawancaranya? Pewawancara itu kita kasih filenya. Nanti di print sama konsumennya sendiri. Itu ada berapa lembar Jack? Semuanya? Ini ada 28 lembar. 28 lembar. Ini harus ada materai 17. Ini Ya, ada 17 materai ada 17 keseluruhan. materai, ya, Oke. Nah, nanti Ini langsung ditempelin. langsung ditempel aja. Nanti di sini udah terisi semua data-data konsumennya. Ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa konsumen yang namanya tidak ada, itu dikarenakan karena saat booking itu tidak melampirkan, misalkan KTP pasangannya itu tidak dilampirkan, otomatis di sini nggak akan terisi. Itu bisa diisi manual. Diisi sendiri pakai pulpen Iya, bisa? diisi manual aja pakai pulpen. Itu kan supaya lebih memudahkan aja. Pakai yang sisanya boleh diisi sesuai dengan data yang ada. Yang ada. Jadi misalkan tidak ada kesesuaian, misalkan dari nama ada yang beda antara Boleh pewawancara. dicoret aja. Boleh Dicoret nggak aja. apa-apa. Ya, dicoret aja pakai Pulpen langsung diganti lagi. diganti yang benar. Jadi nggak harus ngeprint ulang lagi ya, Ya, tinggal untuk- dicoret aja ya. untuk tempat penempatan materainya pun nanti ada di situ. Di sini ada di belakang materai ini ada tulisan. Karena kan ini udah terisi ya. Jadi belakang ini tempat-tempat yang untuk diisi atau untuk materainya. dipasang materainya itu ada nanti ada Siapkan 17 ya. lembar, betul. Itu tempel aja, terus tanda tangan langsung oleh si pemohon. Gitu. Sini ada namanya juga kan, pemohon namanya. Itu ada 17 materai di Ya, pewawancara. 17 materai. Nah, untuk materai kan ada 60 Jack. Ya, betul. Nah, ditempel di pewawancara ada 17, berarti sisanya boleh 43. yang sisanya itu 43 boleh dibayarkan. Jadi diuangkan, Bang. Jadi tidak usah lagi Beli setor materainya. materai gitu. Kita juga menerima kalau misalkan konsumen ingin diuangkan itu. Berarti totalnya itu 43 dikali 10.000. Berarti ditalangin dulu sama developer. Enggak sih, sebenarnya setelah ada SP3K boleh nanti saat pelunasan boleh dibayarkan juga si materainya itu berbarengan dengan si uang muka sisanya. Uang muka ya, biar mempermudah konsumen Betul. aja sebenarnya ya. Betul, iya. Tapi yang buat ke BTN semuanya berarti udah kita talangin dulu sih intinya ya. Udah alin di situ. 43 kita talangin dulu, tapi teman-teman cuma tinggal bayar 43 materainya aja. Iya, benar. Boleh transfer, nanti kita yang beliin materainya Jack ya. Materainya kita yang beli. Terus untuk hari ini Jack, tadi gue lihat berkas masuk, gue tanya sama Adet ada sekitar 400 lebih ya. Betul, ada 400. Dan untuk yang sudah SP3K, nah ini udah berapa? Untuk sekarang nih jam berapa nih? SP3K itu sampai saat ini Ini jam berapa? Jam berapa? Jam 4 sore hari Jumat. kita udah 117. Berapa? 117. Mantap, 117. Dan yang 117 ini silakan pewawancaranya boleh diantarkan langsung ke kantor atau boleh dititip ke marketing. Itu nggak masalah. Biasanya dari marketing akan mengabarkan ya, Iya, kalau yang betul. teman-teman Dari yang sudah di marketing bisa SP3K ataupun sudah SCC dikabarkan, nanti langsung dibuatkan pewawancaranya ya. Ya. Jadi teman-teman tinggal print aja di rumah. Ya, tinggal Ya beli kan? aja, nanti pasang materai, langsung kasihkan tadi ke marketingnya. Ya, jadi diserahkan lagi ke marketingnya, dari marketing baru diserahkan ke developer ya bro ya. Benar. Dan untuk rencana akad kredit ini bro, untuk rencana akad kredit ini kira-kira di bulan apa? Rencana akad masih di bulan sekarang. Bulan April? Ya, masih di bulan April. Minggu pertama, minggu kedua, minggu Rencana ketiga? akad kemungkinan sebelum puasa. Sebelum puasa? Berarti puasa habis udah akad lebaran pertama, ya akad masal. udah bisa serah terima kunci dong? Benar. Berarti lebaran udah bisa dipesan sama di Sebelum tempat lebaran dong? pun udah bisa serah terima kunci. Wih, keren, Sebelum keren, lebaran keren, bisa keren. serah terima kunci lah. Jadi Tapi kalau langsung 600 misalkan target di bulan April, berarti akan ada bisa akad masa lagi ya bro? ya pasti akan masalah karena kalau dilihat dari sekarang aja dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari waktu 5 hari itu kita udah 117 yang SP3. 5 hari Ya, kalau menghasilkan. misalkan- taruhlah kalau misalkan kita akad di tanggal 11 atau tanggal 10 itu kan berarti masih ada waktu 10 hari nih. Tinggal dikali 3 aja. Berarti hampir 400-an lah ya, 400-an bisa lah, akad lah. kredit ya. Akad kredit masal. Nah, nanti untuk tempatnya
nanti kita sounding lagi ke yang lain. Nah, itu kan tadi untuk wawancara dan kewajiban dari konsumen yang sudah di SP3K ataupun sudah di ACC apaan, Bro? Yang disiapkan dari sekarang. Jadi biar teman-teman apa sih gitu. Untuk teman-teman yang udah SP3K, boleh langsung isi saldo di rekeningnya masing-masing. Itu senilai 2.500.000 karena itu untuk proses kita untuk naik PK. Naik PK ya. Ya, benar, dari SP3 itu naik PK dibutuhkan proses saldo 2.500.000 yang ada di tabungan pribadinya. Iya. Gitu. Nah, sisanya boleh langsung dibayarkan juga untuk uang mukanya. Uang muka berarti masih 6.680.000. 6.680. Nah, kemarin kan 6.780.000 ya. Ternyata tahun ini kita nggak ada kenaikan. Berarti masih di 168. Ya, 168. Nah, untuk yang sudah bayar seharga 178, itu kan ada kelebihan 100.000 Bang. Nanti itu bisa diambil setelah penyerahan kunci. Oh, bisa ya. Tapi kalau sudah terlanjur DP-nya itu 6.780.000. Iya, betul. Kan ada kelebihan 100.000. Kalau yang belum berarti hanya 6.680.000 ya. Nah, itu kan untuk buka rekening BTN dipulin 2.500.000 sama uang muka 6.680.000. Iya, benar. Sama form wawancara. Form wawancara jangan lupa. Itu yang pertama sih ya, bisa ada. Nah, ini setelah di ACC, BI checking tetap masih berjalan kan, Bro, sebelum akad kredit ya? BI checking masih berjalan. Jadi tahan dulu. Dijaga dulu. Shoppingnya nanti aja dulu. Jangan dulu ada ngambil dulu apalah ya, kredit dulu sampai nanti benar-benar udah akad. Nah, itu setelah itu baru boleh. Silakan lah kalau mau beli yang lain-lainnya itu biasanya kan perabotan rumahnya gitu kan. Silakan boleh. Itu nanti pokoknya setelah akad kredit ya. Berarti tadi uang muka bayarkan dari sekarang, materai bayarkan juga dari sekarang. Jadi nanti pas proses akad kredit, nah pas dijadwalkan oleh dari tim developer biasa dijadwalkan. Nah, teman-teman udah nggak ada kendala di masalah biayanya semua. Jadi sekarang boleh nyicil. Yang penting patokan kita itu sebelum akad kredit harus sudah lunas semua ya, Bro ya. Nah, untuk masalah akad kredit ini kan blok itu berarti emang harus bener nggak saya di blok itu kan gitu ya. Misalkan di B8 nomor 10 bener nggak saya di blok B8 nomor 10. Terusnya misalkan di blok C5 nomor 10 bener nggak saya di blok C nomor 10, karena kalau sudah akad kredit itu sudah nggak bisa berubah lagi ya, Bro ya. Nah, gitu mungkin ada ketidakcocokan antara dulu pas booking fee pemilihan blok di blok berbeda dengan yang sekarang di ACC, itu boleh tanyakan ke marketingnya ya, Bro ya. Boleh dipastikan dulu, nanti pun di wawancara itu ada terlampir blok sama data dirinya ya. Jadi emang itu dicek lagi, dicek apabila misalkan ada kesalahan boleh kasih tahu ke marketingnya ya, Bro ya. Biar kita cocokin juga data sama kita. Oke. Mungkin itu cukup di sini aja dulu, Bro. Nah, ini gue mau lihat setpen nih ada beberapa warna nih. Coba Jack. Udah. Sebenarnya ini sih yang udah ramai ini, baru belum diupdate Bang. Belum update. Ini udah hijau semua ya, udah hijau. Nah, untuk yang kuning itu berarti sudah SP3K dan yang hijau itu sudah proses Bang. Sedang proses Bang, dan yang warna coklat. Nah, yang ini yang warna coklat ini yang belum melakukan update Bang. Melengkapi berkas. Ya, udah melengkapi berkas tapi kita butuh updatean karena kita mundur 1 bulan. Kita butuh updatean yang bulan Februari. Berarti slip gaji dan rekening koran. Gaji dan rekening korannya. Gitu. Di saat sudah lengkap semuanya, berarti ini akan berubah menjadi warna hijau. Berarti sudah masuk ke BTN ya, Bro ya. Pastinya kalau misalkan udah lengkap kita langsung lempar ke BTN. Proses langsung. Nah, biar mempercepat proses kita juga dari developer, teman-teman yang berkasnya kurang lengkap lengkapi sekarang ya, Bro ya. Iya, betul. Oke, Jack, mungkin sampai di sini dulu ya, Jack ya. Nanti gua akan perlu informasi terupdate lagi dari lo. Ya. Thank you, Jack. Sukses buat Pesona Karipan 4. Di sini ada Bro Fahmi, di sini ada Mbak Epael. Ini Mbak Epael, teman-teman. Jadi yang sudah booking sama gua biasanya ada telepon dari Mbak Epael dan Mbak Hana di sini. Nah, ini tim gua yang akan menuntun berkas teman-teman sampai akad kredit. Ya, di sini ada Mbak Epael, pasti pernah ditelepon. Ini ada Mbak Hana untuk apa, Mbak? Uang muka ya, Mbak? Iya, benar. Nah, teman-teman yang sudah uang muka, kalau sudah di ACC wajib membayar uang muka. Nah, ini adalah tim saya untuk. Nah, teman-teman pasti telepon sama Mbak Hana. Nah, dia menanyakan untuk
masalah uang mukanya Mbak Hana ya. Oh benar. Nanti kirim bukti store-nya, nanti dibikin kwitansinya ya dari sini ya. Iya benar, benar banget. Oke Mbak Hana, makasih. Apa Gung? Wah, buram rusak. Jadi hancur gini. Rusak kameranya rusak. Ingat, akad sedikit lagi, persiapkan pemberkasannya. Sebentar lagi. Kirain sedikit lagi. Berarti bulan puasa sebentar lagi, akad sebentar lagi juga. Iya. Keren. Selamat bagi yang sudah di ACC. Jangan lupa follow terus perkembangan Pesona Koripan hanya di Dedi Bedol Channel. Keren. Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian-kalian semua yang mau tahu perkembangan terupdate Pesona Kahuripan, tonton terus di channel Dede Bedol. Dan jangan lupa subscribe and comment. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua. Semoga informasi yang gua berikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang cari rumah ataupun yang sudah proses di Pesona Kahuripan 4. Nah, di situ ada Kiki Wahyudi juga. Kiki. Teman-teman kan pengen tahu nama-nama yang sudah SP3K. Nah, di channel lu udah di share. Nah, tinggal kunjungi aja channel YouTube-nya Kiki Wahyudi ya, Kiki Wahyudi. Nah, di situ teman-teman mau lihat daftar nama-nama teman-teman yang sudah di ACC. Nah, dia sudah update untuk berita yang sudah SP3K-nya ya. Update. Pokoknya tinggal buka channel dia. Pengen tahu nih nama gua ada nggak di situ? Nah, buka aja di channel Kiki Wahyudi. Nah, mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua. Terima kasih yang sudah tonton video gue dari awal sampai selesai. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.